Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Selamat berbahagia dalam memperingati kelahiran Sayyidah Zainab putri Imam Ali dan Sayyidah Zahra salamullah alaihim 5 Jumadil Awal tahun 5 atau 6 Hijriah, cucu dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menemani dengan setia Imam Husain Salatullah Wasallam alaih dalam peristiwa Asyura, dan kemudian menyampaikan pesan kesyahidan Imam Husain dan keluarganya dan para sahabatnya salamullah alaihim kepada seluruh dunia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rizukna syafa'atal Husain yaumal wurud wa tsabbit lana qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain alladzina badhalu muhajaram dunal Husain alaihi salam. Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Assalamu alayki ya binta khatamin nabiyyin. Assalamu alayki ya binta sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya binta amiril mu'minin. Assalamu alayki ya binta sayyidil wasiyyin. Assalamu alayki ya binta aminillah. Assalamu alayki ya binta sayyidatin nisa'il alamin Fatimah as-Zahra. Assalamu alayki ya ukhtil hasanain. Assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana sunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Kita masih meneruskan kajian kita tentang kesabaran dengan salah satu sumber utama kitab Al-Kimia Kebahagiaan dari Imam Al-Ghazali. Kebahagiaan dan syukur ini ada di jilid 2, jadi sangat tebal. Al-Kimia Kebahagiaan versi lengkap sejauh sepengetahuan Al-Fakir belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kitab itu ditulis dalam bahasa Parsi dan sudah ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Jadi Imam Ghazali menjelaskan bahwa karena pentingnya keutamaan kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menghargainya. Tidak memberikannya pada setiap orang, tidak memberikannya pada sembarang orang. Dan kesabaran itu hanya diberikan pada sangat sedikit, pada sedikit dari teman-temannya atau para wali Allah. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikutip oleh Imam Ghazali diriwayatkan bersabda, yang paling sedikit dari apa yang diberikan kepada kalian adalah keyakinan dan niat yang kuat untuk bersabar. Seperti biasa, riwayat-riwayat dalam Al-Ghazali ini tidak ada rujukannya, tidak ada referensinya, dan Al-Fakir berusaha menemukannya. Ada di Biharul Anwar dari Alamah Al-Majlisi juz 79 halaman 137. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Ghazali tersebut menyebutkan bahwa memang kesabaran ini, kalau interpretasi saya, itu langka, jarang. Jadi kalau beberapa kali kita bahas masih dalam konteks doa, menebarkan kebahagiaan bagi semesta alam itu, Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur dan seterusnya, salah satu yang harus disebarluaskan adalah kesabaran. Sebagaimana beberapa kali kita kutip potongan dari doa dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil dari kitab Sunan Nabi dari Toba-Tobai. Allahumma ja'alni soburon, ya Allah jadikanlah aku sangat sabar. Ini memerlukan doa terus-menerus, dan mungkin memudahkan doa tersebut sangat bagus. Kita selalu minta di karunia Allah untuk dijadikan orang yang sangat sabar, dan dijadikan oleh Allah orang yang sangat bersyukur, dan dijadikan oleh Allah orang yang ada dalam keamanannya atau perlindungannya. Jadi dalam kitab Alkimia Kebahagiaan ini dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa memang Allah tidak memberikan kesabaran ini pada banyak orang, pada sembarang orang, tapi kepada sebagian kecil dari para walinya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sekarang kita akan melihat beberapa hal terkait kesabaran ini yang akan kita ambil dari Mizanul Hikmah yang disusun oleh Allahyarham Ayatullah Muhammad Arai Syahri. Sebelumnya kita sampaikan dulu sebaik-baik Fatihah dan salawat pada para guru kita, Ayatullah Muhammad Arai Syahri yang kita baca kitabnya, Allamah Sayyid Muhammad Husain Toba-Tobai, kemudian Imam Ghazali, kemudian Allahyarham Kiai Haji Ustaz Jalal serta Bunda Iskartini dan Feli, serta Syed Husain Al-Habsyi, Syed Aib As-Segaf, Syed Segaf Al-Jufri, dan seluruh guru-guru kita yang lain, juga Syed Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, dan semua guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan diluaskan Allah kubur mereka semua, dan pengajian kita ini dihadiri oleh mereka dan diberkati oleh mereka dengan doa mereka dari alam sana. Al-Fatihah, tasbih wa salamat. Mudah-mudahan kajian malam Jumat ini juga disampaikan pahalanya pada para ahli kubur, dari teman-teman kita semua terkhusus. Bila ada orang tua yang telah mendahului kita, ayah kita atau ibu kita, atau kakak kita, atau saudara kita yang lain, atau handai tolan kita, atau seluruh rekan-rekan kita, mudah-mudahan juga pahala kajian ini bertebaran bagi mereka dan meluaskan kubur mereka semua, membuat mereka bahagia. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Jadi Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyuna katsirun fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'ufu famastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Beberapa karakteristik kesabaran menurut ayat ini adalah tidak menjadi lemah walaupun ada bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak menjadi lemah, tidak pula menjadi lesu dan pantang menyerah. Mereka yang punya karakteristik ini selalu kuat dengan bertawakal pada Allah,
menghindari kelesuan dan keputusasaan, dan pantang menyerah, maka Allah itu mencintai mereka yang memiliki karakter seperti ini, dan insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullah wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Fatafshalu wa tadhhabari hukum, yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Jadi yang menyebabkan kita menjadi gentar terhadap tantangan yang kita hadapi bersama dan hilang kekuatan kita, itu salah satunya adalah kebiasaan berbantah-bantahan. Biasakanlah bicara sesuai dengan akal budi seperlunya, dan mengeluarkan pembicaraan sedapat mungkin, serasional mungkin, tidak dari emosi, bukan untuk menang-menangan pendapat, bukan untuk saling mengalahkan pendapat, tapi betul-betul saling mengokohkan, apalagi bila sedang menghadapi tantangan. Karena berbantah-bantahan akan menjadikan kita gentar dan akan menghilangkan kekuatan kita. Selanjutnya, wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sadaqallahul azim. Dalam Maskanul Fuad dari Syahid Asrani yang kemarin kita sebutkan, hadis ke-48, diriwayatkan bahwa Al-Masih atau Isa bin Maryam salamullah alaih berkata, innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum ala ma takrahun. Sesungguhnya kalian tidak akan meraih atau mencapai apa yang kalian cintai, kecuali dengan kesabaran kalian atas apa-apa yang tidak kalian sukai. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi secara umum, kebijakan umumnya adalah semua hal yang dicintai manusia, misalnya menjadi pandai, menjadi makmur, menjadi sejahtera, menjadi bahagia, menjadi orang baik, menjadi orang yang berguna, atau apapun, ini tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kesabaran kita atas untuk menanggung hal-hal yang tidak kita sukai. Yang sederhana, orang supaya pandai harus rajin belajar. Belajar itu lelah. Biasanya pelajar yang baik itu belajar di rumah, belajar mandiri itu minimum 3 jam sehari, rutin. Bahkan Sabtu Minggu pun dia belajar. Untuk menjaga kesehatannya dia olahraga rutin. Dan semua hal-hal ini memerlukan kesabaran menanggung hal yang tidak disukai. Kadang-kadang seorang pelajar terpaksa pergi jauh dari keluarganya, meninggalkan domain kenyamanannya, bahkan sampai keluar kota atau keluar negeri untuk menuntut ilmu. Jadi ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Isa al-Masih alaihissalam. Sungguhnya kalian tidak akan mampu meraih apa yang kalian cintai, kecuali dengan kesabaran kalian atas apa yang tidak kalian sukai. Apapun, cita-cita baik apapun, gak akan bisa dicapai tanpa kesabaran. Apalagi cita-cita tertinggi manusia untuk mencapai kesempurnaan rohaniah. Cita-cita tertinggi umat manusia, misalnya, kita semua menginginkan kesejahteraan dan perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Ini sungguh merupakan cita-cita yang sangat tinggi dan sangat agung. Oleh karena itu perlu kesabaran.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Mengulangi sedikit apa yang sudah kita bahas minggu lalu, tetap dari Maskanul Fuad, hadis ke-47, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, lama su'ila mal iman, tatkala ditanya apa iman itu, beliau menjawab as-sabr. Beliau menjawab kesabaran. Jadi iman itu adalah kesabaran. Ini sudah kita jelaskan minggu lalu dalam arti bahwa seluruh segi-segi iman itu tidak bisa terwujud kecuali dengan kesabaran. Dalam buku 5 perusak iman itu saya mencoba menguraikan penjelasan Allahyarhamu Ustaz Jalal tentang sebuah riwayat tentang 5 hal yang menghambat orang untuk menjadi soleh. Yang kalau tidak karena 5 hal itu, semua orang itu menjadi orang soleh. Ustaz Jalal menyebutnya 5 perusak iman. Misalnya al-ijabu biro'i, atau kagum pada, perasaan kagum pada diri sendiri ya. Atau al-ujub. Misalnya lagi adalah al-qana'ah bil jahli, puas dengan kebodohan. Kemudian tamak atas dunia, kemudian tidak mau berbagi atas karunia. Nah, hal-hal ini semua untuk mengatasi setiap perusak iman itu perlu kesabaran yang luar biasa seumur hidup. Melawan perasaan kagum pada diri sendiri atau ujub ini sungguh hal yang sangat amat sulit, luar biasa. Dan seseorang tidak boleh mudah patah untuk mengalahkan sifat buruk ini. Menghilangkan sifat enggan berbagi kepada orang lain ini perlu membiasakan diri untuk berbagi. Dan itu sangat berat. Manusia pada dasar karakteristik alamiahnya, uang yang ia sudah dapatkan dengan susah payah itu sangat sulit keluar dari dirinya. Nah, ini perlu terus-menerus, sehingga dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi setiap muslim ini setiap hari semestinya minimum 1 sedekah bagi yang mampu. Harus dibiasakan. Tidak ada hari tanpa sedekah. Kalau sudah tidak ada yang disedekahkan, minimum berbuat baiklah pada sesama manusia setiap hari. Ini perlu kesabaran terus-menerus untuk melawan kecenderungan buruk dan mengisi hidup kita dengan kebiasaan baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Demikian juga seluruh ibadah. Melakukan sholat misalnya sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan adab-adab batinnya, itu merupakan suatu hal yang sangat sulit. Misalnya mencoba menghadirkan kalbu, hudurul qalb. Ini sulit luar biasa. Tapi bukan berarti kita harus patah. Kita harus minta terus pada Allah agar diberi manisnya kehadiran batin itu, dan mencoba terus belajar dari para ulama, dari para guru kita untuk bisa merealisasikan, mewujudkan satu demi satu sifat-sifat baik, kesempurnaan ibadah itu dalam diri kita, dan itu semua harus melewati kesabaran. Nah, kemudian dari Biharul Anwar juz 77 halaman 88 hadis kedua, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, Innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu beserta kesabaran. Wal faraja ma'al karbi. Dan kelapangan itu beserta kesusahan. Wa inna ma'al usri yusron. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Akhir hadis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi di sini ini menarik ya, ada 3 ma'iyah atau 3 kebersamaan. Apa saja yang bergandengan atau selalu bersama? Yang pertama adalah kemenangan dan kesabaran. Jadi kalau seorang itu sabar, dia pasti akan menang. Dan sebetulnya sabar itu sendiri adalah kemenangan, karena di sini ma'iyah bukan ba'da ya. Disebutnya ma'a bukan ba'da. Bukan setelah kesabaran adalah kemenangan.
Walaupun hakikatnya di alam lahir itu kelihatannya belum tentu menang, tapi di alam batin orang yang sabar itu menang, mencapai kemenangan yang hakiki. Dan insya Allah bila kemenangan lahiriah itu adalah yang terbaik, itu akan dikaruniakan oleh Allah. Wal faraja ma'al karb, dan kelapangan itu bersama dengan kesusahan. Kita semua merasa demikian sulit dan merindukan al-faraj al-azim, kelapangan yang besar, yaitu hadirnya Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul tulus dalam cintanya pada Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif, masa penantian itu yang demikian pedih, yang merupakan masa kesusahan itu sebetulnya bersama dengan hakikatnya adalah bersama dengan al-faraj. Jadi kehadiran Imam Zaman yang dijanjikan, walaupun secara zaman mungkin masih tidak diketahui, tapi dalam hati para pecintanya yang tulus, seluruh kepedihan ini dijalani dengan penuh kesabaran dan penuh harapan pada kehadiran Imam Zaman. Pada hakikatnya dia itu adalah terlimpahi keberkahan dari pancaran al-faraj dari kehadiran Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif. Dan inna ma'al usri yusran sudah kita sering baca ya, bagian dari ayat Al-Quran, dan ini sudah sebagian sudah membahas ya, bahwa kembali di sini bahwa di balik setiap kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Misalnya dengan menerapkan 7 alasan mensyukuri musibat, maka semua yang kelihatannya kesulitan itu dengan cara memandang yang benar, dengan taufik dari Allah, insya Allah akan nampak bahwa dari sudut pandang yang tepat itu sebetulnya adalah kemudahan atau rahmat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi riwayat ini sungguh sangat menarik dan sangat penting. Innan nasra ma'as sabr. Hakikatnya kalau kita hendak mendidik diri kita sendiri, keluarga kita, generasi muda kita, generasi muda bangsa kita dengan kemenangan, maka didiklah dengan kesabaran. Benar-benarlah bersepakat untuk menjadikan diri kita bagian dari bangsa yang tangguh, bangsa yang asih, bangsa yang tidak pemarah, bangsa yang kuat dalam menanggung penderitaan, dalam rangka mencapai kebaikan dan kemakmuran dan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Inna nasram as-sabri wal farajam al-karbi wa inna ma'al usri yusra. Kemudian bagaimana pahala orang-orang yang sabar? Pertama, sebagaimana yang telah kita jelaskan minggu lalu, mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa liyabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kenal dengan kalimat istirja. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat sholawat dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi mereka yang memahami hakikat istirja dan betul-betul merealisasikan kepasrahan, mengembalikan semua perkara kepada Allah,
innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah merupakan ciri orang-orang yang sabar. Dan keutamaan atau pahala bagi mereka akan mendapatkan apa? Yang pertama itu adalah sholawat. Luar biasa. Yang kedua rahmat, kasih sayang Allah. Dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini sebetulnya luar biasa ya, kalau seseorang sudah mendapatkan sholawat dan rahmat dari Allah, apalagi gitu. Dan nggak butuh apa-apapun. Imam Ghazali menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as-sabirin, keberkahan, rahmat, jadi barokah, rahmat dan petunjuk. Ketiga hal ini tidak datang bersama kecuali bagi orang yang sabar. Lebih dari itu semua adalah ma'iyah. Karena Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar, nggak pernah terpisah. Ini kalau menurut interpretasi saya adalah jalan dari tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat adalah kesabaran. Dan tidak mungkin ketiganya dicapai kecuali dengan kesabaran. Tak mungkin seorang hamba tenggelam dalam keagungan rahmat Allah dan mampu memandang segala perkara itu datang dan menuju pada Allah kecuali dengan kesabaran. Jadi dalam ayat 157-nya jelas ya, mereka itulah yang mendapat sholawat rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sungguh luar biasa. Nah, untuk sedikit menambahkan apa pahala orang-orang yang sabar, saya akan membacakan sebuah kalimat indah dari Nahjul Balagha khutbah 193 dari Amirul Mukminin Salatullah Salamullah alaih dalam menyifati al-muttaqin, orang-orang yang muttaqin. Dalam menyifati orang-orang yang muttaqin, Imam Ali Salatullah Salamullah alaih berkata, sobaru ayaman qasiroh. Mereka bersabar selama beberapa hari yang singkat. Aqobathum rohatun tawilah. Dan beroleh kesenangan yang panjang sebagai pengganti. Akibatnya mereka bersabar selama beberapa hari yang singkat itu adalah kesenangan abadi. Kesenangan yang panjang. Beberapa hari yang singkat ini, kehidupan Nabiullah Nuh sallallahu alaihi misalnya 2500 tahun ini adalah ketimbang akhirat itu singkat. Nabi Ayub sallallahu alaihi yang sakit dalam jangka yang sangat panjang ini adalah singkat ketimbang dengan hari akhir yang demikian panjang. Demikian juga penjaranya Nabiullah Yusuf sallallahu alaihi. Demikian juga penantian yang panjang dari Ahlul Bait Nabi alaihissalam pada kemunculan kekasih hati kita semua, Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif. Sepanjang apapun, tapi karena itu semua di dunia, tetap itu adalah singkat. Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, karuniakanlah kami kesabaran untuk hari-hari di dunia ini yang adalah hari-hari yang singkat, untuk menanti imam dan pemimpin kami, Imam Zaman, Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Sehingga dengan kesabaran itu, insya Allah, dengan syafaat beliau ajalallahu farajahu syarif, kami semua akan beroleh kesenangan yang panjang sebagai pengganti, hanya dengan rahmatmu, bukan dengan selain itu. Kemudian dari Mizanul Hikmah jilid 2 kitab As-Sabar hadis ke-3452 diriwayatkan Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi bersabda, manibtuliya min syi'atina fasobaro alaihi kana lahu ajru alfi syahid. Barang siapa di antara syiah kami mendapatkan cobaan lalu bersabar terhadap cobaan itu, maka ia beroleh pahala 1000 orang mati syahid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Kita bisa membayangkan tidak ada mati yang lebih mulia ketimbang mati syahid. Tetesan yang paling mulia, salah satu tetesan yang paling mulia adalah tetesan darah orang di jalan Allah. Namun orang-orang pengikut Ahlul Bait alaihimussalam yang diuji ini dijanjikan pahala 1000 orang mati syahid.
Ini bagi saya berita gembira sekaligus renungan. Ya, kalau kita betul-betul ingin menjadi pengikut Ahlul-Bait alaihissalam, apakah kita siap? Riwayat ini mengisyaratkan dahsyatnya cobaan para pengikut Ahlul-Bait alaihissalam. Fitnah yang dihadapinya, ujian yang dihadapinya. Jadi sangat mungkin kejadiannya terbalik setelah mencoba menjadi pengikut Ahlul-Bait alaihissalam, karena dunianya tergoncang, akhirnya untuk kemudahan kehidupan duniawi, mencari nafkah, pengakuan di masyarakat, supaya tidak dianggap golongan sesat dan lain-lain, bisa jadi berbalik. Na'udzubillah minzalik. Itu penafsiran saya. Walaupun ini bisa ditafsirkan secara lebih luas lagi. Tapi masalahnya mengapa beliau di sini menyebut khas ya. Manibtuliya min syi'atina fasobaro alaihi. Jadi barang siapa diuji dari golongan kami, syiah kami. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Masih terngiang di telinga kita kisah Ustadz Jalal. Mudah-mudahan Allah senantiasa luaskan kubur beliau beserta Bunda Tefeli dan seluruh guru-guru kita, tentang Hujur bin Adi, Maisam At-Tamar, ya, dan banyak persekusi luar biasa kepada para pengikut Ahlul-Bait alaihissalam. Fitnah-fitnah yang paling tidak masuk akal. Minggu lalu kita juga bercerita tentang Syahid Asani, ulama ahli ukhuwah yang difitnah dan kemudian akhirnya syahid. Beberapa saat lalu juga kita bercerita tentang Said bin Jubair dan seterusnya. Banyak sekali para pendahulu kita yang telah membuktikan mereka bisa melaluinya dengan sabar. Saat ini juga kita mengetahui banyak sekali para pejuang yang sangat mencintai Ahlul-Bait Nabi alaihissalam, yang berjuang dengan tulus di berbagai bidang dan malah difitnah dan berbagai macam fitnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, karuniakanlah pada mereka semua yang sabar pahala 1000 orang mati syahid, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq sholatullah wassalamu alaih. Dan karuniakanlah pada kami taufik untuk menjadi syiah dari Ahlul-Bait Nabi alaihissalam, yang menebarkan rahmat bagi seluruh kaum muslimin, dan karuniakanlah bagi kami taufik sehingga kami termasuk orang-orang yang sabar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum wa fil lana dzunubana kullaha bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Sebagai kesimpulan dari kajian malam Jumat ini, bahwa kesabaran ini sedemikian tingginya, demikian dahsyat fadilahnya, seperti tadi yang kita ketahui, kita bahas, mendapat pahala 1000 orang syahid, kebersamaan dengan Allah, salawat, rahmat, dan petunjuk dari Allah pada saat yang sama. Dan ini tidaklah bisa dicapai, tidaklah dikaruniakan Allah pada setiap orang, tapi ya, hanya dikaruniakan Allah pada sebagian orang, pada para walinya, pada para kekasihnya. Maka kita semua bermohon pada Allah melalui karomah dari Jabalus Sabr wa Ummul Masaib Sayyidah Zainab salamullah alaiha, yang lahir pada bulan Jumadil Awal ini, agar dengan keberkahan Sayyidah Zainab Al-Kubra binti Amirul Mukminin alaihi wassalam dan saudaranya Imam Hasan dan Husain alaihi wassalam, dan para imam dari keluarga Nabi alaihi wassalam, dan para pecinta Sayyidah Zainab alaihi wassalam, terutama kakek dan neneknya alaihi wassalam, ibunya alaihi wassalam, agar kita dimasukkan Allah, diberi taufik Allah sehingga masuk ke dalam
golongan orang-orang yang sabar, golongan mereka yang beroleh dari karunia yang sangat langka ini, golongan yang ketika ditimpa musibah selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil adhar. Allahumma adkhil. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahni kula fakir. Allahumma ashfi kula ja'i. Allahumma aksu kula uryan. Allahumma akfi baina kula madin. Allahumma farij an kulli maklub. Allahumma rudda kula gharib. Allahumma fuka kula asir. Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin. Allahumma shfi kula marid. Allahumma sutta fakrona bihinak. Allahumma ghair su'a khalina bi husni halik. Allahumma qbi anna taina wa nina minal fakar innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah la tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.